Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini mengingat kenangan berjalan bersama Tuhan. Seorang psikolog yang bernama Joe Hemming mengatakan, meluangkan waktu untuk melihat foto lama dapat menjadi bentuk perawatan diri yang bermanfaat bagi kesejahteraan mental kita karena membantu membangkitkan perasaan positif dan bahagia. Sebuah penelitian menunjukkan dengan melihat foto-foto di ponsel tidak hanya membantu mendatangkan ingatan kejadian di dalam foto, tetapi juga memicu emosi primer dan positif. Di dalam Mazmur pasal 77 ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dahulu. Di tengah pergumulan, sang pemazmur berseru kepada Allah. Ia tidak menemukan bukti bahwa Allah menanggapinya. Perenungan dan usaha mencari Tuhan membuatnya terpuruk dan hampir putus asa karena jejaknya saja tidak kelihatan. Namun sang pemazmur terus mengingat perbuatan Allah di masa lalu. Ia pun sadar jejak Allah yang tidak nampak itulah yang telah menuntun umatnya menaklukkan kekuatan dunia yang menakutkan. Maka pahamlah ia jika jalan Allah tidak terselami olehnya. Kesenjangan antara iman dengan realita dapat membuat kita mengalami krisis kepercayaan terhadap kasih setia Tuhan. Mungkin timbul pula pertanyaan, apakah Tuhan tidak mengasihiku lagi? Alih-alih menjadi pesimis, alangkah baiknya kita mengingat kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Jadikanlah kenangan itu sebagai penyemangat yang menguatkan dan meyakinkan kita akan harapan di dalam Dia. Bukankah Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dalam kasih-Nya? Ia akan selalu menyatakan kebaikan tepat pada waktunya. Kenangan berjalan bersama dengan Tuhan kiranya menjadi pengalaman yang menguatkan iman kita. Manusia kerap lupa. Sudah biasa kita melihat seseorang menepuk dahinya lalu berkata, oh iya, saya lupa, seakan lenyap dari pikirannya. Ingat akan barang yang semestinya dibawa, janji bertemu dengan seseorang, atau pekerjaan yang perlu dilakukan. Bahkan perbuatan tangan Tuhan pun menjadi sasaran kelupaan karena didapati di dalam hatinya cemas oleh persoalan hidupnya. Padahal mereka sudah berulang kali mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 5-9, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Saat menyeberang danau, murid-murid lupa membawa roti. Faktanya, pada saat itu mereka melupakan satu hal lagi, yakni perbuatan tangan Tuhan. Lenyap dalam ingatannya bahwa Yesus pernah melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga cukup dimakan lebih dari 5.000 orang, bahkan sisanya 12 bakul. Sebagai akibatnya, mereka keliru memaknai nasihat Yesus supaya berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka menyangka dia kecewa karena tidak tersedianya bahan makanan untuk mengisi perut saat nanti merasa lapar. Padahal Yesus sedang memperingatkan mereka supaya waspada terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki agar tidak lupa suatu barang yang harus dibawa, janji bertemu dengan seseorang, atau pekerjaan yang perlu dilakukan. Kita dapat mencatatnya dalam buku agenda kita agar tidak melupakan perbuatan tangan Tuhan
Tuhan, maka kita harus mengingatnya dan mengenangnya senantiasa. Sesering mungkin kita memutar kembali ingatan akan pertolongan yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak sia-sia kita melakukannya. Dampaknya akan kita rasakan, yakni hati kita tidak menjadi cemas saat persoalan kembali datang. Bagi orang-orang pilihan Tuhan, kehidupan dalam kebahagiaan adalah sesuatu yang mutlak dimiliki dan dapat dinikmati. Karya keselamatan lewat karya salib Yesus sudah lebih dari cukup bagi kita untuk melayakkan kita menikmati kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh dunia. Di dalam Mazmur pasal 65 ayat 4, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Pemazmur membagikan pengalamannya dalam menikmati kebahagiaan yang tidak ternilai indahnya itu, yakni ketika dia diizinkan Tuhan mendekat kepadanya. Artinya, ketika kita dilayakkan Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya adalah kebahagiaan yang tidak terhingga. Sebab itu, mari kita kenyangkan hidup kita dengan segala yang baik daripada Tuhan dalam hadiratnya melalui ibadah. Karena itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai dan tidak dimiliki oleh dunia. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 5, kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, pada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Peristiwa yang terjadi dalam keseharian secara spontan dapat terekam dalam pikiran dan membentuk ingatan dalam pikiran kita. Maka tidak sekonyong-konyong kita melupakan sebuah peristiwa, kecuali kita pikun karena sudah tua. Saat ini banyak juga orang yang sudah tua tetapi masih memiliki ingatan yang baik. Ingatan membuat kita mampu mengenang masa lalu. Contohnya, saat pertama kita mengenal Kristus atau pertemuan pertama dengan pasangan kita. Dari Mesir, bangsa Israel berangkat menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun. Selama perjalanan, mereka kerap meneriakkan keluhan terhadap Tuhan. Salah satunya, perihal mereka tidak bisa makan daging. Saat itu, mereka beranggapan tinggal di Mesir lebih baik daripada mengikuti kehendak Tuhan. Yang mengejutkannya, bahwa selama di Mesir, mereka ini diperbudak. Setiap hari mereka disuruh membuat sejumlah batu bata, dan kalau tidak selesai, mereka akan dipukul. Tentunya, bangsa Israel tidak memiliki masalah dengan ingatan. Hanya mereka keliru mengingatnya. Mereka mengingat Mesir bukan sebagai penjara yang penuh siksaan, melainkan negeri idaman, di mana mereka bebas menikmati ikan, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Yang mereka kenang adalah aneka bahan makanan, bukan rasa sakit dan tangisan, bukan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan demi membebaskan mereka. Anak-anak Tuhan semestinya adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Idealnya senantiasa terdengar ucapan syukur dari mulut mereka. Jika justru kita kerap mengeluh, sangat mungkin kita juga telah keliru mengenai, mengingat, dan mengenang. Kita hanya mengingat dan mengenang kesukaran dan masalah saja. Mulai hari ini, mari penuhi ingatan kita dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka keluhan kita akan berhenti. Juga hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikannya. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa kami harus mengingat kenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Alangkah baiknya bila kami mengingat kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan hidup kami. Jadikan kenangan itu sebagai penyemangat yang menguatkan dan meyakinkan kami akan harapan di dalam Tuhan. Agar kami tidak melupakan perbuatan tangan Tuhan, maka kami harus mengingatnya dan mengenangnya senantiasa. Sesering mungkin kami memutar kembali ingatan akan pertolongan yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hati kami tidak menjadi cemas saat persoalan datang kembali dalam kehidupan kami. Kami mau mengenyangkan hidup kami dengan segala kebaikan Tuhan. Mulai hari ini kami penuhi ingatan kami dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Maka keluhan kami akan berhenti. Juga hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.